Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Kami mau cerita ya Mak. Kali ini melanjutkan kisah tentang Mayang, perempuan yang memilih jalan hidup untuk tidak menikah, tapi punya kekasih. Sayangnya, penyerahan diri Mayang sesungguhnya hanya dimanfaatkan oleh kekasihnya untuk mendapatkan kebahagiaannya sendiri, untuk ambisi kekuasaannya, hanya untuk menguasainya. Setelah Hans, ketua yayasan tempat Mayang bekerja, menyatakan cinta dan tidak bisa hidup tanpa dirinya, Hans kemudian menghadiahi Mayang dengan jabatan. Mayang diangkat menjadi direktur yayasan. Penghargaan adalah level kebutuhan manusia lebih tinggi berikutnya, esteem need, setelah kasih sayang, social needs. Hans menguasai teorinya dan menjalankan prakteknya dengan gemilang. Setelah Mayang menjadi direktur yayasan yang dipimpinnya, Mayang tak hanya bersinar sebagai wanita karir yang sukses dibandingkan teman-teman satu kampusnya, namun sekaligus baktinya kepada Hans juga semakin tinggi. Mayang membayar dengan cintanya, cinta seorang perempuan muda, yatim piatu yang sudah tidak punya siapa-siapa. Cinta kepada ketua yayasan tempatnya bekerja yang bahkan sudah mempunyai 2 istri sebelumnya. Mayang tidak mempedulikannya. Mayang bahagia. Mayang membayar dengan seluruh jiwanya. Kok bisa gitu ya, Mak? Ya bisa, ini buktinya. Kolega yang mempertanyakan hubungan mereka dengan pertanyaan tak biasa dijawab dengan ringan oleh Hans. Dia adik angkat saya, dia tak punya siapa-siapa, jawab Hans. Mayang akan mengatakan hal serupa. Beliau abang angkat saya. Kebanyakan orang tidak mempermasalahkannya lagi kemudian. Itulah legitimasi. Hans sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat baik, hingga Mayang akhirnya benar-benar jatuh dalam genggamannya. Tak apa hidup bersama tanpa pernikahan. Aku hanya ingin bersamanya, selalu bersama, dan aku bahagia. Hatinya telah sepenuhnya dimiliki Hans, laki-laki penuh pesona yang kalau dia bicara, orang tak akan percaya, lidahnya sangat berbisa. Hingga suatu hari, Hans mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah di wilayahnya. Sebagai aktivis organisasi sosial dan ketua yayasan, dan bergaul dalam dunia politik, Hans juga mempunyai ambisi politik untuk berkuasa. Selain partai politik sebagai kendaraan menuju jalan kekuasaan, Mayang telah menjadi aset yang dikuasainya. Mayang adalah aset politik yang dimilikinya. Karena dalam politik, momentum tidak dapat diciptakan, tapi harus dimanfaatkan sekecil apapun itu. Maka Hans memanfaatkan momentum politik yang ada. Momentum berkembangnya tuntutan gerakan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Begitulah Hans. Dia kembali memanfaatkan Mayang, bukan untuk menjadi kandidat ikut dalam kontestasi, bukan, tapi untuk sekedar menjadi ketua tim pemenangan dalam pencalonannya. Ini saatnya perempuan tampil di publik. Ini saatnya perempuan berpolitik. Kamu bisa. Saya sudah mengajarkan semuanya.
kata Hans menyemangati. Mayang merasa sangat istimewa. Mayang tersanjung karena dia satu-satunya perempuan di panggung politik kontestasi pilkada waktu itu sebagai ketua tim pemenangan. Mayang makin bersinar. Kebutuhan akan aktualisasi diri, self-actualization. Hans memenuhi kebutuhan kodrati Mayang sebagai makhluk sosial dengan sebentuk penghargaan berupa jabatan sebagai direktur yayasan, lalu jabatan baru dan politis sebagai ketua tim pemenangan dalam pencalonannya di pilkada. Mayang menemukan Hans sebagai laki-laki sempurna yang di tangannya masa depannya pun bersinar sempurna. Ada yang Mayang tak mengerti, bahwa kebutuhan tertinggi manusia selanjutnya adalah aktualisasi diri, self-actualization. Dan itu tak akan pernah diberikan Hans untuk Mayang. Karena kehadiran Mayang justru menjadi aset yang telah Hans kuasai untuk memenuhi kebutuhan akan aktualisasi dirinya sendiri. Kebutuhan memenuhi ambisi dirinya sendiri, ambisi politiknya. Hans hidup enak, punya uang, keluarga yang sepertinya tampak baik-baik saja, punya jabatan, nama besar, dan kolega yang mendukung visi misinya. Untuk mencapai itu semua, Mayang adalah aset berharganya. Mayang telah dia beri cinta sebagai alat berkuasa atas tubuhnya, pikiran, bahkan berkuasa atas masa depannya. Ya, ketika momentum gerakan perempuan menuntut partisipasi perempuan di ranah publik, Hans mengangkat Mayang sebagai direktur yayasan. Bagi Mayang seperti hadiah, sehingga ia harus berterima kasih pada Hans. Tapi bagi Hans, ini momentum yang akan membuka jalan bagi lolosnya proposal-proposal proyek kemanusiaan yang ia jalankan, yang dari situ dia hidup bergelimang harta. Dan Mayang tidak bisa lepas semakin erat dalam genggamannya. Smart. Sebagai ketua tim pemenangan, Mayang berjuang keras untuk memenangkan pemilihan, menjangkau sebanyak mungkin suara pemilih untuk Hans. Namun sebagai pemain baru, Mayang adalah bocah kecil dalam politik dan perempuan yang selama ini terpinggirkan. Dalam budaya politik yang transaksional di Indonesia, hanya satu hal yang harus disiapkan oleh Mayang, uang. Biaya politik pilkada bisa dihitung kok. 1 suara kali sekian rupiah. Tambah jilbab untuk perempuan, tikar untuk perwiritan, tenda untuk kelompok STM, dan seterusnya. Harus tersedia, ada di ATM, bisa diambil kapan saja diperlukan. Kalau itu tersedia, aman, kita bisa menang. Pencitraan adalah ketika kandidat berkeliling menemui warga dan bertanya, "Kalian butuh apa?" Lalu ketika sederet daftar permintaan disampaikan, si kandidat harus bilang, ya, kami akan sediakan. Lalu foto bersama warga dan diupload di media sosial. Selesai sudah pencitraan. Dan Kemenangan adalah kalau semua janji dipenuhi sebelum hari H dan tidak ada kandidat lain yang membayar dengan nilai lebih tinggi.
Mayang tahu itu. Bahkan semua orang tahu itu. Tanpa harus menjadi ketua tim pemenangan kandidat lebih dulu. Kita semua tahu. Yang Mayang tidak tahu bahwa kebun coklat dan tanah warisan dari kedua orang tuanya harus dia relakan untuk dijual karena Hans harus menang. Hans harus membayar biaya politiknya. Yang Mayang tidak tahu, sebagai ketua tim pemenangan, dia harus menandatangani semua transaksi utang untuk membiayai kampanye politik Hans. Mayang melakukan semuanya dengan cinta, Mak, dengan cinta. Menjual ladang dan kebunnya dengan cinta untuk Hans, laki-laki penuh pesona yang membuatnya hidup bahagia. Hingga kontestasi selesai dan Hans kalah. Lalu semua tinggal kenang-kenangan. Seperti roda yang berputar, terus berputar dari atas ke bawah, naik lagi ke atas, lalu turun lagi ke bawah. Pada akhirnya, istri Hans mendapati suaminya dan Mayang dalam kamar berdua. Bukan sebagai ketua yayasan dan direkturnya, tapi sebagai layaknya suami istri. Sejak itu, semua berakhir bagi Mayang. Hans harus seolah-olah sebagai laki-laki terhormat, sehingga Hans harus kembali ke rumah secara bermartabat. Mayang hanyalah adik angkat yang tak akan pernah dinikahinya. Akan tetap menjadi adik angkat. Itu pun jika istrinya percaya. Sayangnya, istri Hans sudah tidak percaya lagi. Ia mengenal Hans jauh lebih baik dibanding Mayang mengenalnya. Perempuan itu sudah lebih dulu menyerahkan segalanya, segala yang dia punya dalam hidupnya untuk Hans. Sehingga Hans menjadi sarjana, membangun yayasan dan menjadikannya aset membangun karir politiknya, lalu memenjarakan Mayang di sana. Begitulah, Mak, betapa relasi kuasa berhubungan erat dengan proses pengambilan keputusan. Ketika kuasa tubuh, pikiran, dan pengetahuan perempuan dilumpuhkan oleh laki-laki semacam Hans dengan cinta, maka apapun yang disuarakan perempuan sesungguhnya untuk memperkuat kuasa laki-laki. Cinta sebagai bentuk kebutuhan kasih sayang, hingga jabatan sebagai wujud pemenuhan penghargaan, hanya bentuk kendali tak kasat mata yang menyebabkan perempuan rela dicintai tanpa dinikahi, rela memberi dan menyerahkan diri untuk kemudian ditinggal pergi. Publik menstigma sebagai perempuan tak bermoral. Sementara semua penyerahan, semua pengorbanan untuk laki-laki semacam Hans menjadi tidak bermakna. Laki-laki penuh pesona yang kalau dia bicara orang tak akan percaya, lidahnya sangat berbisa. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.